Apa sih sebenarnya yang Anda amati dengan sosok pribadi Ahok ini yang tadi juga disinggung sangat mudah sekali menyinggung agama begitu. Selama ini yang Anda lihat seperti apa sosok pribadi Ahok? Dia tidak punya moral politik. Sehingga dia tidak bisa jadi suri toladan. Oke. Dia melakukan distorsi kedaulatan rakyat. Ya. Akibatnya apa? Dulu pelacur kebenaran ini dianggap suatu penistaan, adalah perbuatan nista. Tapi sekarang disanjung-sanjung sebagai pembela demokrasi, pejuang hukum. Kita lihat apa yang terjadi hari ini. Apakah pemimpin seperti ini adalah suatu tujuan akan tercapainya kesejahteraan masyarakat? Apakah pimpinan ini menjamin adanya peradaban di tengah-tengah masyarakat yang melahirkan kebijaksanaan, kearifan? Tidak. Baik. Sehingga moral politik ini berbeda fungsi sekarang. Masyarakat dituntut harus bijak, dituntut harus arif. Lalu dibodoh-bodohi, karena dianggap sekumpulan orang-orang bodoh. Oke. Kita lihat tadi, dipakai Al-Maidah 51, yang macam-macam itu, berarti banyak sekali itu. Ya, takut masuk neraka dibohongi. Bagaimana pemimpin seperti ini dikatakan mempunyai moralitas, etika politik? Bagaimana pemimpin seperti ini bisa jadi suri teladan? Yang ada dia melakukan distorsi pada kedaulatan rakyat. Kenapa topeng kepemimpinan hari ini begitu banyak? Lalu diberikan legitimasi oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi masyarakat selalu jadi korban dari suatu kebijakan-kebijakan, dari suatu perilaku-perilaku, dan disuruh menelan perilaku-perilaku yang tidak standar itu. Saya pikir ini tidak layak lagi untuk diteruskan di DKI ini. Baik, kita akan melihat kembali Pak Kapitra bagaimana suasana di Gedung Kementan Jakarta. Sudah ada rekan kami Retno Ayu akan melaporkannya dari Gedung Kementan Jakarta. Retno, bagaimana jalannya sidang yang sudah berlangsung hingga siang ini? Retno, silakan. Ya, Lofi, hingga saat ini sidang memang masih terus berlangsung dengan mendengarkan satu saksi ahli bahasa Indonesia yang merupakan saksi pertama yang didengarkan kesaksiannya pada sidang ke-16 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kali ini. Mungkin bisa diringkas sedikit dari awal memberikan kesaksian pada saksi bahasa Indonesia kali ini memang ditegaskan bahwa menurut dari segi linguistik, dari sisi ahli bahasa yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, bahwa sebenarnya dari kalimat tersebut bisa dilihat maksudnya bahwa subjek dalam hal ini Basuki Cahayapurnama merupakan tidak ada niatan untuk menodai agama, melainkan untuk memflashback begitu bahwa ada fakta di balik alasan Basuki Cahayapurnama menyebutkan atau membawa surat Al-Maidah, di mana memang diketahui sebelumnya diakui bahwa ada suasana pilkada yang memang kerap dilihat ada beberapa oknum politisi yang memang kerap membawa surat Al-Maidah untuk bisa berkampanye pada saat itu untuk membawa sara dan menjatuhkan Basuki Cahayapurnama kala itu. Dan itu diakui menjadi satu alasan atau fakta di balik kalimat yang dipilih oleh Basuki Cahayapurnama dalam pidato yang belakangan diduga menodai agama dalam pidato di Kepulauan Seribu September 2016 lalu. Dan memang pada saat awal datang tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama memang sempat menegaskan kehadiran ahli ini nantinya akan memang memperkuat atau membuktikan bahwa kliennya tidak menodai agama dan mempertegas bahwa seharusnya dalam kasus ini bisa dianalisis dari keseluruhan pidato yang kurang lebih berdurasi 1 jam 48 menit dan baru bisa ditemukan unsur pidana apakah memang menodai agama atau tidak. Hal tersebut dikeluhkan oleh dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama karena melihat beberapa saksi yang dihadirkan oleh JPU yang kerap mengakui bahwa menilai bahwa Ahok menodai agama dari hanya penggalan beberapa menit dari keseluruhan pidato tersebut. Itu memang berbeda dari
kesaksian yang diberikan oleh beberapa saksi JPU yang menegaskan bahwa sebenarnya hanya dari penggalan itu sudah bisa disebutkan bahwa memang ada penodaan agama. Hal tersebut juga ditegaskan oleh tim dari Jaksa Penuntut Umum yang diwakili oleh Ketua JPU yakni Ali Mukartono yang menegaskan sebenarnya bahkan hanya satu kata pun bisa saja langsung ditegaskan atau langsung bisa dilihat unsur pidana dalam hal tersebut dan tidak perlu melihat keseluruhan pidato. Dalam hal ini memang penggalan tersebut dinilai sudah bisa menyimpulkan bahwa memang Basuki Cahayapurnama menodai agama dalam hal ini. Nantinya kita masih akan menunggu setelah ahli bahasa ini masih akan ada 6 saksi ahli dan memang setelah saksi bahasa hadir pada sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi baru ada 2 saksi ahli lagi yang datang dan kami masih menunggu 4 saksi ahli lainnya yang nantinya akan hadir di ruang persidangan di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Lovi, kembali ke Anda. Baik, Ayu, apa bantahan-bantahan lain yang mungkin dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika memang mendengar pernyataan dari ahli bahasa ini, Ahok tidak menodaikan agama, Ayu? Ya, pada saat tiba di ruang persidangan, Jaksa Penuntut Umum hanya menyerahkan terhadap statement dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Menurut Ali Mukartono yang memimpin Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Ahok ini, menegaskan sah-sah saja atau wajar saja jika tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama memiliki penilaian sendiri terkait dari perbedaan penilaian unsur pidana yang dinilai sebenarnya harus dilihat dari keseluruhan pidato, begitu menurut kuasa hukum dari Ahok. Namun menurut JPU sebenarnya hanya dari penggalan atau bahkan satu kata saja sudah bisa terlihat unsur pidana. Hal tersebut memang perbedaan yang diakui oleh Jaksa Penuntut Umum masih wajar dalam persidangan. Nantinya itu bisa menjadi pertimbangan untuk majelis hakim apakah memang seharusnya dilihat dari keseluruhan baru bisa kita mengetahui ada niat dari Basuki Cahayapurnama menodai agama atau memang cukup yang menjadi substansi dalam hal ini perkara hanya dari penggalan sekian menit yang dinilai menodai agama tersebut. Lovi. Jakarta, selamat bertugas kembali, Ayu. Pemirsa Breaking News, mengawal sidang Ahok masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.